warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dania Salsabila, NIM J5002000016. Di sini saya akan mempraktekkan tentang praktik aseptik. Yang pertama, sebelum melakukan praktik, kita melakukan anamnesis terlebih dahulu ya. Baik. Waalaikumsalam, Mbak. Baik, silahkan duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Hania Salsabila, dokter yang berjaga pada malam hari ini. Mohon maaf sebelumnya, kalau boleh saya tahu namanya siapa ya, Mbak? Oh, Mbak Sari. Umurnya berapa ya, Mbak? Oh, 20 tahun. Alamatnya mana ya, Mbak? Gonilan. Oh, Gonilan. Pekerjaannya, Mbak? Mahasiswa. Agamanya apa ya, Mbak? Kalau boleh saya tahu. Oh, alhamdulillah Islam. Mohon maaf, Mbak Sari. Sebelumnya, bagaimana kalau kita sepakati dulu menggunakan bahasa Indonesia agar dalam komunikasi kita berjalan dengan lancar. Gimana, Mbak Sari? Apakah Mbak Sari setuju? Oh, baik, setuju ya. Sebelumnya mohon maaf lagi Mbak Sari, saya mohon izin untuk mencatat ya Mbak, nanti agar data-data yang Mbak Sari berikan tidak ada yang terlewatkan. Bagaimana Mbak? Oh, baik, setuju. Sebelumnya tadi Mbak Sari kesini ada keluhan apa ya Mbak? Oh, Mbak Sari habis jatuh. Mohon maaf Mbak, bisa diceritakan kronologisnya gimana Mbak? Oh, jadi tadi Mbak Sari jatuh di bagian lututnya, terus ada sedikit luka ya Mbak. Itu jatuhnya sudah berapa lama Mbak? Oh, tadi siang ya Mbak. Oh, baik. Baik Mbak Sari, di sini dapat saya simpulkan dari data yang Mbak Sari berikan bahwa Mbak Sari tadi jatuh pada siang hari dan terdapat luka di lutut Mbak Sari ya Mbak. Nah, di sini saya akan melakukan tindakan aseptik atau pembersihan. Nah, itu dilakukannya agar tidak ada bakteri maupun kuman-kuman yang ada di lutut Mbak Sari, agar bakteri dan kumannya hilang. Nah, itu pembersihannya agak sedikit mengganggu dan kurang nyaman Mbak. Tapi jika tidak dilakukan pembersihan atau aseptik, luka di lutut Mbak Sari bisa ada banyak bakterinya dan bisa menyebabkan infeksi Mbak. Bagaimana? Apakah Mbak Sari setuju? Jika Mbak Sari setuju, nanti saya akan menyiapkan alat-alatnya. Bagaimana Mbak Sari? Oh, setuju. Baik Mbak. Jika Mbak Sari setuju, Mbak Sari bisa menandatanganinya di sini ya Mbak. Nah, ini yang di atas ada identitas. Nah, Mbak Sari bisa tanda tangan di bawahnya ya Mbak. Oh, baik, terima kasih Mbak Sari. Saya juga akan tanda tangan di bawah sini ya Mbak, supaya ada bukti, ada saksi. Nah, baik Mbak Sari. Di sini saya setelah ini saya akan melakukan persiapan alat-alat. Baik Mbak Sari, masih ada yang ditanyakan dari informasi yang sudah saya berikan tadi? Jika tidak ada, Mbak Sari bisa menuju ke ruang tindakan ya. Nah, saya di sini akan menyiapkan alat-alatnya ya Mbak. Baik, terima kasih Mbak. Nah, sebelum kita melakukan teknik aseptik, sebelumnya kita mempersiapkan alat dan bahan terlebih dahulu ya. Nah, di sini kita bagi menjadi dua. Ada yang steril dan ada yang tidak steril. Nah, di sini yang steril itu
dikasih kain duk. Nah, kalau yang tidak steril, kita bisa menggunakan meja biasa untuk menaruh alat-alatnya. Nah, yang pertama ini ada kurentang. Nah, ini di sini itu isinya ada cairan antiseptik. Jadi di kurentang ini bagian sininya itu steril, sedangkan bagian sininya itu tidak steril. Jadi kan kita belum cuci tangan, kita boleh memegang kurentang ini karena bagian yang sini belum steril. Nah, jika dimasukkan ke sini steril karena di sini ada cairan antiseptik. Nah, kurentang ini untuk mempersiapkan alat-alatnya. Yang selanjutnya di sini ada alat yang sudah steril. Pertama kita buka dulu ya. Nah, ini ada duct clamp. Duct clamp ini untuk memperkecil medan. Ini ya. Nah, selanjutnya di sini ada klem. Klem ini berfungsi untuk menjepit kasa yang steril. Nah, di sini ada bengkok. Selanjutnya ini ada kop. Dan ini ada kain steril. Nah, di sini ada handuk yang steril ya. Ini digunakan untuk mengusap tangan kita setelah kita melakukan cuci tangan steril. Nah, udah. Selanjutnya kita ke meja yang tidak steril. Di sini ada kasa. Ini ada kasa steril ya. Nah, kita letakkan kasa steril ini di tempat yang steril. Nah, kasa steril jika telah digunakan tidak boleh dibuang di tempat sembarangan. Kita harus meletakkannya di bengkok ini. Jadi bengkok ini tempat untuk menaruh kasa yang sudah digunakan. Jadi kasanya itu tidak boleh dibuang sembarangan ataupun di tempat sampah. Nah, selanjutnya ini ada alkohol 70%. Nah, alkohol 70% ini dia itu bersifat kering jika digunakan di tangan dan tidak bisa untuk lapisan mukosa. Ini ada iodin, ini ada hibiscus, kita gunakan untuk mencuci tangan. Nah, ini ada handscoon, yang ini handscoon steril. Ini ya, kita bisa buka terlebih dahulu handscoonnya. Ini handscoon steril, jadi kita letakkan di tempat yang steril. Nah, handscoon yang steril ini biasanya digunakan ketika akan melakukan pembedahan. Selanjutnya di sini ada handscoon yang tidak steril. Handscoon yang tidak steril ini bisa digunakan ketika kita akan melakukan penyuntikan ataupun pemasangan kateter. Nah, baik, setelah kita mempersiapkan alat dan bahan, selanjutnya kita mencuci tangan terlebih dahulu. Bisa meletakkan
menggunakan cairan hibiscraf terlebih dahulu di sini ya. Nah, kita melakukan 2 cuci tangan. Yang pertama cuci tangan dengan cara WHO dan yang kedua cuci tangan secara aseptik. Kita pertama akan melakukan cuci tangan dengan cara WHO terlebih dahulu. Pertama, kita gosok telapak dengan telapak yang satunya. Nah, setelah itu telapak kanan di atas punggung tangan kiri dan dilakukan sebaliknya ya. Terus telapak kanan dengan telapak kiri dan jarinya itu saling terkait. Selanjutnya letakkan punggung jari pada telapak satunya dengan jari satunya dan itu saling mengunci. Selanjutnya jempol kanan itu diputar dengan telapak tangan yang sebelah kiri. Itu dilakukan dengan sebaliknya ya. Nah, selanjutnya jari kanan menguncup lalu diletakkan di telapak tangan sebelah kiri seperti ini. Nah, ini bisa dilakukan bergantian dengan tangan yang satunya. Selanjutnya pegang pergelangan tangan kanan dengan tangan kiri dengan gerakan memutar. Ini ya sebaliknya, pegang telapak tangan kiri dan lakukan gerakan memutar dengan tangan yang bagian kanan. Nah, selanjutnya bilas. Nah, cuci tangan yang kedua kita bisa untuk teknik aseptik. Yang pertama kita buka keran menggunakan siku. Pertama ini dari jari tangan sampai ke pergelangan tangan. Nah, selanjutnya zona yang kedua dari pergelangan tangan sampai ke pertengahan antebrakii. Dilakukan secara bergantian ya. Nah, pada zona ketiga dari pertengahan antebrakii sampai ke kranium. Nah, setelah cuci tangan, tangan kita harus di atas siku agar cairannya tadi tidak menuju ke daerah jari-jari tangan, agar tangan kita yang jari-jari tangan ini sampai daerah kranium ini tetap steril. Selanjutnya kita harus mengangkat tangan sampai kita mengeringkannya dengan handuk steril. Melakukan cuci tangan, kita keringkan tangan menggunakan handuk steril. Bagian satu sisi digunakan untuk mengelap tangan sebelah kiri dan satu sisi digunakan untuk mengelap tangan sebelah kanan. Setelah itu kita menggunakan hand spoon. Nah, ini udah ada kan tulisannya kanan sama kiri. Nah, kita memegangnya. Ini yang hand spoon sebelah kanan kita pegang menggunakan tangan kiri. Selanjutnya kita memegang pada bagian dalamnya. Selanjutnya hand spoon yang sebelah kiri kita pegang menggunakan tangan bagian kanan. Nah, kan ini sudah steril, jadi kita memegangnya pada bagian
menggunakan klem, kita masukkan ke ini cairan alkohol atau cairan antiseptik. Selanjutnya ibaratkan ini ada luka. Nah, kita usap dari bagian sentral ke bagian perifer. Nah, selanjutnya ini kita buang ke bengkok. Terus ini kita capit, kita celupkan lagi ke cairan alkohol. Kita lakukan lagi dari sentral ke perifer. Selanjutnya sama dari sentral ke perifer. Nah, kita taruh ke bengkok. Selanjutnya ini ada kain dup berlubang. Nah, kita megangnya dari sisi sebelah agar tangan kita tetap steril ya. Nah, jika dirasa medannya terlalu besar, kita bisa mencapitnya dengan dengan dup klem. Nah, setelah selesai, kita melakukan pelepasan handscoon agar kita tidak terkena cairan. Setelah melakukan teknik aseptik, kita melepas handscoon ini dari luar ya. Kita taruh ke bengkok. Selanjutnya yang tangan sebelah kanan, kita melepasnya dari yang bagian dalam. Alhamdulillah. Nah, sekian dari praktek teknik aseptik. Mohon maaf apabila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.